Pemirsa, apa tanggapan Partai Gerindra terkait kabar Sandiaga Uno yang merapat ke P3? Telah bergabung bersama kami politikus Partai Gerindra Arief Poyono dan pengamat politik Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Arief dan Mas Hanta. Saya ingin ke Mas Arief terlebih dahulu. Mas Arief, Mas Dasko mengatakan begitu sudah mendengar kabar dari P3. Apakah sudah ada sebenarnya pernyataan langsung dari Sandi bahwa ia akan pindah gitu ke P3? Kalau pernyataan dari Ketua Harian menyatakan bahwa Sandiaga akan merapat ke P3, itu saya percayai mungkin 99%. Ya, 99% Sandiaga pasti akan pindah ke PPP. Karena 99%. ketika ada Tetapi P3 sendiri tadi menyatakan tidak ada informasi seperti itu dari P3? Ya, kalau saya mengkonfirmasi ke Mas Awi, katanya belum. Tapi saya mengkonfirmasi kepada Ketua Umum P3 Pak Mardiono, insya Allah. Artinya kan saya tidak bilang 100%, tetapi 99%. Karena 1% itu punya Allah, ya kan? Ya, jadi kalau memang akan pindah, memang Sandi ini kelihatannya pakai politiknya politik gaya ular keket. Seperti apa itu? Ular keket. Gaya ular keket. Jadi ular keket itu yang tukang makanin daun, gitu kan? Menghancurkan daunnya, habis itu dia pergi lagi ke pohon yang lain. Nah, jadi memang ini Sandiaga ini nggak beda sama ular keket, politik ular keket. Ya, artinya sudah jelas-jelas Gerindra itu keputusan tertinggi itu adalah Rapimnas. Rapimnas itu mengamanatkan bahwa yang jadi capres itu adalah Pak Prabowo Subianto. Kok ini dia ingin nyapres? Kemana-mana safari ke partai-partai. Menggunakan kementeriannya. Jadi kita itu kayak nggak ngerti aja politiknya ular keket. Oke, Gitu kan? baik. Artinya Mas Arief, Anda melihat manuver dari Sandi atau dosa dari Sandi ini sudah keterlaluan, sudah kelewat batas begitu sehingga ya sudah Gerindra melepas saja atau justru Gerindra yang mendorong untuk Sandi lepas dari Gerindra? Bukan mendorong, artinya ya namanya ular keket kan udah pindah. Ya kan? Kalau politisi-politisi model kayak Sandi gayanya ular keket, ya kan, yang tidak pernah membangun Gerindra, buat apa, nggak ada gunanya juga dia di Gerindra. Ya kan, emang gunanya apa di Gerindra? Gunanya apa? Membangun partai tidak. Tidak ada kontribusinya Ya. begitu Mas Arief? Ya tidak ada kontribusinya apa terhadap suara Gerindra juga nggak ada. Oke. Membangun organisasi juga tidak. Ya kan? Artinya buat apa dia ada di Gerindra? Baik. Kalau ular keket begitu biasanya disemprot, Mbak. Pakai apa namanya, penyemprot hama ular. Karena dia akan merusak pohon, yaitu daun-daunnya dimakan, akhirnya tidak berbuah. Baik. Mas Arief, kalau memang baik, kalau sudah 99% Anda katakan akan pindah ke P3 begitu, bagaimana kemudian respon dari Prabowo? Kalau dengan Pak Prabowo, saya rasa Pak Prabowo nggak ngurusin kayak gituan lah. Apalagi kader ular keket begitu kan. Ya, saya belum tanya juga ke dia, tetapi kalau pernyataannya Ketua Harian Pak Sukmi Dasko, itu saya percaya 99%. Dan saya juga sudah mengkonfirmasi sendiri kepada Mas Awi, katanya belum. Belum kan artinya akan.
ya Oke, kan. Dan saya baik, mengkonfirmasi juga ke ketua umumnya, insya Allah atur nuhun, matur oke, suwun, baik, ya baik, kan. baik, Mas Arief, Intinya saya saya ingin, mengatakan 99% namanya ular keket akan hekang ke tempat yang lain. baik, saya ingin meminta tanggapan dari Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana Anda melihat hubungan Sandiaga Uno dengan Gerindra sejauh ini? Bagaimana Anda menilainya tadi kalau menurut Mas Arief tidak banyak berguna begitu di dalam partai sendiri, bahkan tadi saya katakan ular keket begitu ya. Tapi kalau Anda melihat sejauh ini bagaimana sebenarnya hubungan Sandi dan Gerindra? Ya, sebelum jawab yang nomor dua, nomor satu saya kira saya pada cenderung kalau soal kontribusi ke partai sulit untuk memungkiri kalau bicara figur ada figur Pak Prabowo yang paling besar yang memberikan dampak kotel efek kepada Gerindra secara keseluruhan untuk mendapatkan elektabilitas seperti hari ini. Yang kedua dari sisi internal juga saya kira kita sulit membantah memang juga peran Pak Prabowo yang paling determinan, yang paling kuat dalam membangun infrastruktur partai dan figur pemersatu dan seterusnya. Saya kira figur Mas Sandi tanpa mengurangi hormat saya kira Sandi saya kira tidak memberikan kontribusi secara terlalu besar ya dalam konteksnya kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo. Sehingga kalau kita bicara apakah memberikan dampak negatif disinsentif elektoral kepada Gerindra menurut saya tidak terlalu besar ya. Kalau misalnya Pak Prabowo tetap menjadi calon presiden, kemudian Gerindra tetap mendapatkan efek ekor jas dari Pak Prabowo. Kalau hengkangnya Sandi misalnya jadi Mas Sandi keluar dari Gerindra, baik secara internal maupun secara eksternal saya melihat tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap Gerindra secara negatif ya, misalnya apakah menggerus suara Gerindra akan menjadi lemah secara internal, misalnya Gerindra secara eksternal di publik juga dukungan akan turun, menurut saya tidak ya, karena faktor Mas Sandi tidak sekuat Pak Prabowo, lagi pula tadi kalau istilah Mas Arief juga bukan dari awal ya membangun infrastruktur partai dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, saya ingin menjawab poin nomor dua yang ditanyakan Zakia tadi. Memang Mas Sandi kan sejak awal kita lihat cukup obsesi kuat ya, ingin running di 2024 setelah gagal di 2019 cukup kuat. Dan menyadari betul, kalau kita perhatikan Sandiaga Uno sadar betul bahwa sulit untuk mendapatkan tiket Gerindra atau tetap maju melalui Gerindra sepanjang Gerindra masih cukup terang tegas ingin mengusung Pak Prabowo. Jadi di luar nama Pak Prabowo saya kira sulit untuk dapat, sehingga saya baca memang Sandi bermanuver dalam arti mencari rute baru, mencari peluang baru, mencari rute baru untuk mendapatkan tiket boarding pass dengan P3 sisi lain. Jadi semacam ada simbiosis politik mutualisme lah P3 dan Sandi. Sandiaga Uno membutuhkan boarding pass, tiket partai, meskipun sebenarnya belum cukup, baru 4% sekian. Di saat yang sama, P3 juga pada posisi secara elektoral juga tanda petik juga terancam untuk menuju 2024 kalau tidak bisa jadi tidak lolos 4% itu. Sehingga dua-duanya membutuhkan semacam ini ya dari relasi keduanya. Kalau antara Sandi dan Gerindra saya kira tadi jawabannya. Tapi kalau antara P3 dan Sandi ya memang sedang merespon itu. Yang kedua, untuk membaca hubungan Sandi masuk P3 ini, kalau jadi misalnya Zakia, pertama tadi dari sisi P3-nya dan Sandiaga Uno, yang kedua analisis saya dari sisi koalisi KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Kalau diperhatikan sebenarnya tidak begitu strategis ya, P3 misalnya Sandi masuk ke P3, padahal di sana ada Golkar bersama ada Mas Erlangga, kemudian ada PAN, Pak Zulkifli Hasan, apalagi kalau misalnya bersama PD Perjuangan, sehingga posisi tawarnya tidak begitu kuat kalau bergabung dengan P3. Misalnya apalagi ke depan misalnya menjadi ketua umum P3 dan seterusnya, sehingga ini tidak begitu belum menjadi begitu strategis tiket atau boarding pass untuk maju di Pilpres itu bagi Sandiaga Uno saya kira masih punya tantangan. Yang ketiga terakhir ini yang paling menarik saya kira analisis dari sisi kingmaker. Nah kalau ada kingmaker, tokoh politik kuat yang menginginkan misalnya dua yang santer juga terdengar dua pasang kan, ada capres dua Pak, selain Anies Baswedan ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah kerap disebutkan disilang kan pengennya Prabowo dan Erick Thohir, misalnya Ganjar dengan Sandi salah satu alternatifnya. Nah ini yang mungkin yang sedang diupayakan ikhtiar menuju jalan sana yang diinginkan Sandi, meskipun belum tentu efektif ya, karena
tingkat kesetujuannya bisa jadi sebaliknya. Karena pemilih Gerindra itu, pemilih Prabowo itu beririsan dengan pemilih Sandi, dan pemilih Ganjar tingkat kesetujuannya lebih besar ke Erick Thohir. Sehingga ini dinamika ini yang saya kira yang cukup kuat ya mengarah ke sana. Tetapi lagi-lagi Zakia, menurut saya Mas Sandiaga Uno dari sisi elektabilitas juga perlu menjadi catatan karena beliau mantan cawapres. Mantan cawapres mestinya elektabilitasnya sangat tinggi. Nah, sementara sekarang tidak begitu tinggi lagi. Jadi menurut saya tidak begitu tetap dipertimbangkan oleh capres kuat. Belum tentu Mas Sandi bisa kontributif secara elektoral. Jadi manuver Mas Sandi ini saya kira harus berhati-hati. Berarti apa? Besarnya itu ada faktor Gerindra juga. Ada faktor bersama Pak Prabowo. Nah, ketika keluar masuk ke P3 yang biasanya dipimpin oleh seorang Nahdien, orang punya basis massa di NU, sekarang dicoba misalnya Sandi yang menjadi simbol di P3. Nah, ini saya kira belum tentu membuat Sandi semakin besar secara elektoral. Justru bisa terancam sebaliknya, meskipun secara boarding pass dia punya potensi untuk mendapatkan itu. Itu mungkin dari sisi tantangannya. Satu lagi Zakia yang perlu diantisipasi oleh Mas Sandi, kesan tadi Mas Arief sudah kasih catatan tadi istilah Mas Ripiono tadi ya. Satu, beliau dulu bersama Gerindra. Kemudian keluar tadinya simbol berhadapan dengan Pak Jokowi, beliau bergabung ke pemerintahan menjadi menteri sekali. Sekarang pun kemudian keluar dari Gerindra. Dikesankan dalam persepsi publik Indonesia, orang keluar dari partai pindah itu kan kurang positif. Nah, pindah dari Gerindra masuk ke P3 itu 2 kali kesannya adalah tadinya meninggalkan basis massa konstituennya, sekarang meninggalkan Gerindra partainya. Nah, 2 ini saya kira tantangan citra yang harus diperbaiki oleh Mas Sandi. Yang kedua Pak Prabowo kesannya berpisah dengan Pak Prabowo itu menjadi sesuatu bagi Mas Sandi yang harus diperbaiki persepsi atau citranya di hadapan publik. Jadi politik zigzag lah kalau istilah saya lebih ini netralnya Mas Sandi lakukan itu saya kira yang terkesan relatif agak ambisi itu saya kira harus diperbaiki dalam kacamata perspektif publik. Oke, baik Mas Hanta, baik.